Iya, kemudian jadi salah satu caranya untuk membuat penggabungan dari beberapa raster, teman-teman harus memprojectnya dulu. Kemudian ini salah satu contoh dari satu file Demnas yang kemudian kita bisa share project. Nah, kita coba zoom to layer lagi. Nah, 4 layer ini sebenarnya belum terreferensi dengan baik gitu ya, dengan yang kita inginkan. Yang pertama tadi sudah kita lakukan, yang kedua kita lakukan reproject lagi teman-teman. Caranya yaitu raster, pergi ke projection, warp, kemudian target CRS-nya adalah WGS84. Dan kalian run, kemudian kita cek lagi apakah ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil tepat berada di atas layer atau overlay dengan peta OSM gitu ya. Berarti tugas kita untuk yang satunya sudah selesai. Selanjutnya kita berpindah lagi ke yang satunya gitu ya. Masih ada dua DEM yang harus kita rubah. Caranya tetap sama, raster projection, warp reproject, target CRS-nya meskipun opsional kita pilih saja WGS84. Kita run, kemudian selanjutnya juga kita lakukan raster projection, warp reproject, target CRS-nya adalah WGS84, kita run juga gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di sini ada tanda tanya atau ada semacam simbol ini. Nah, simbol-simbol seperti ini menandakan bahwa dia adalah temporary layer only. Artinya ketika kalian close stages-nya maka data ini akan hilang gitu ya. Nanti setelah ini kita akan save secara permanen gitu ya. Bagaimana caranya? Zoom to layer. Nah, oke, keempat-empatnya sudah berhasil kita reproject, berarti kita hilangkan centangnya untuk beberapa hal gitu ya. Nah, berarti sudah ada ini, teman-teman. Ya, ada ini. Nah, kemudian kita akan letakkan empat itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan menggabung 4 DEM ini menjadi satu. Caranya pergi ke raster, kemudian miscellaneous, kemudian kita build virtual raster gitu ya. Oke, yang di input adalah reproject semua ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena ini sudah reproject ke 326 gitu ya. Atau kalau kalian mau spesifik lagi bisa kalian reproject lagi ke 49S. 49S itu adalah lokasi kita sebenarnya gitu ya. Kita coba reproject lagi. Karena kenapa tadi kita mereprojectnya ke WGS84 dulu, tapi tidak langsung ke 49S, ini dikarenakan ketika misal kita menggunakan atau mendownload data di Demnas, biasanya kalau kita langsung targetkan ke 49S yang menjadi destinasi kita, maka terkadang dia akan muncul semacam ketidaksesuaian gitu ya. Artinya tidak bisa terplot di atas peta OSM yang kita inginkan. Oke, supaya lebih akurat nanti kita akan coba assign atau warp
summary project ke situ, ke 49S kan. Kita bisa lihat ini 327. Nah, oke, kita centang. Coba kita centang semua ya. Oke, ternyata berhasil ke yang ini. Dan yang ini kita rubah dulu teman-teman ke 49S. Sorry. 49S. Sekarang. Oke. Kita matikan ini juga raster projection warp ke target CRS adalah 49S. Run. Oke, kemudian yang satunya kita klik ini, raster lagi projection warp. Kita pilih yang 49S run lagi. Oke, ini sudah betul berarti. Oke, jadi yang sudah kita centang ini adalah yang sudah berada di 49S teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menyatukannya? Vektor. Nah, saya akan hapus yang tidak dibutuhkan supaya ini tidak mengganggu kita nantinya. Oke, saya akan hapus yang tidak kita butuhkan satu. Remove layer. Oke, kemudian dari 4 ini kita akan buat menjadi satu projection miscellaneous. Nah, build filter raster, kemudian klik ini 1, 2, 3, 4. Karena kita akan menjadikan 4 file DEM ini, layar 4 layar DEM ini menjadi satu gitu ya. Kemudian balik lagi. Nah, di sini ada resolution, ada average, ada highest, ada lowest. Kita pilih yang highest saja gitu ya. Kemudian kita run. Dan kita akan cek apakah berhasil. Ya, berhasil teman-teman gitu ya. Jadi dari 4 file atau 4 layar DEM sekarang sudah berubah menjadi satu file DEM dengan menggunakan build filter raster di sini, menggunakan menu yang di sini gitu ya. Dan kita bisa proses untuk ke selanjutnya gitu ya. Semoga bermanfaat untuk pengerjaan tugas besar kalian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.